2 minggu yang lalu mengundang bapak-bapak dan ibu-ibu kita, ada yang dari aparat desa, Gapoktan di 3 kecamatan di Rokan Hulu, Rambah Samo, Rambah dan Rambah Hilir, ada pelatihan di Hotel Gelora ya, Hotel Gelora. Itu biasa, dan kebetulan saya juga datang ke hari. Waktu itu saya bilang sama teman-teman kabupaten, ibu dan bapak PPL yang ada di desa, saya bilang buat RTL. Salah satu RTL-nya nanti kembali ke desa, datangi Pak Kades, ceritakan dengan Pak Kades apa yang akan kita, ya yang kita informasi kita terima dan sampaikan cita-cita kita ke depannya. Alhamdulillah hari ini terwujud. Ya, terima kasih Bu Lita, Bu Resi, Bu Mente dengan koordinasinya. Alhamdulillah hari ini bersepakat kita di desa Rambah Baru melaksanakan musyawarah. Artinya apa? Sosialisasi sudah selesai. Tepuk tangan dulu untuk kita sebelumnya. Dan satu-satunya Pak tahun ini yang memfasilitasi yang namanya pertemuan dalam bentuk pelatihan, mendatangkan aparat desa, Gapoktan, Koptan dan kelembagaan petani lainnya dalam suatu bentuk pelatihan, hanya satu-satunya Rokan Hulu. Walaupun di 2021 belum ditemukan, tapi kita insyaallah. Kegiatan ini kita mulai 2021 Pak. 2022 karena masa anggaran kita berhenti dulu. 2023 ini kita mulai lagi. Bapak dan Ibu, ilustrasinya beginilah. Singkat saja, mungkin saya tidak lama-lama. Secara individu kita pastikan petani kita lemah, sudah selesai masa lalu. Kelompok tani alhamdulillah hari ini bertahan dan itu dianggap cukup kuat. Bergabung kelompok tani yang kita dengan Gapoktan alhamdulillah juga kuat. Cuma jadi masalah hari ini, Gapoktan itu antara ada dan tiada. Ada dan tiada. Mungkin di sini masih jalan, tapi beberapa tempat. Kenapa? Disinilah PR kami Bapak Ibu. Ini tugas teman-teman penyuluh di lapangan yang namanya kelompok tani Gapoktan tetap secara kelembagaan berjenjang harus tetap eksis. Kelompok tani dengan anggota 20-30 orang dengan kepengurusannya ketua, sekretaris dan bendahara harus eksis. Gapoktan dalam satu kawasan desa harus tetap eksis. Hari ini insya Allah berdasarkan petunjuk dari Menteri Pertanian, korporasi ini kita bangun dalam satu kawasan berbasis komoditi dengan potensi ekonomi. Alhamdulillah di Rokan Hulu terpotret Kecamatan Rambah Samo lebih kurang potensi pangan padinya Pak 600 hektar. Ya Bu, nanti lebih kurang ya 600 hektar. Dan itu tersebar di 5 desa. Ini menjadi dasar pertama kawasan. Jadi Bapak dan Ibu, kita nanti masing-masing desa tidak membentuk korporasi. Dalam artian lembaga berbadan hukum yang dimiliki petani, desa A, desa B, desa C masing-masing punya enggak. Dasarnya apa? Dasar kawasan. Nanti kita bercerita di mana sebenarnya akan kita ambil. Setelah definisi begini Bapak dan Ibu. Dasar kita adalah kawasan. Yang pertama adalah sentra pertanian dengan skala ekonomi. Kalau kita di Sumatera, kalau acuan petunjuk pusatnya antara 1.000 sampai 5.000 hektar. Kalau di Pulau Jawa oke lah. Di Sumatera Barat oke lah. Tapi kalau kita di Sumatera, di Riau, beberapa kabupaten, kalau mengacu kepada luasan 1.000 hektar, susah kita mendapatkan dalam satu kawasan. Dan alhamdulillah kita di Rokan Hulu, di kabupaten, di Kecamatan Rambah Samo lebih kurang ada 600 hektar. Apa dasar katanya di sini adalah kawasan pertanian. Satu. Yang kedua, korporasi. Kalaupun ini insya Allah nanti kita bentuk korporasi, secara pemahaman kita bersepakat adalah kelembagaan ekonomi petani berbadan hukum.
Jadi ini kita berbadan hukum, Pak. Tentu urusannya nanti ke Menkumham. Itu cita-citanya. Tapi nggak usah besok harus ke sana juga yang dulu. Prosesnya kita sambil berjalan. Ini cita-citanya. Yang menarik lagi Bapak dan Ibu, kita menginginkan dalam artian dikembangkan dengan strategi memberdayakan dan Bapak dan Ibu mengkooperasikan badan ini. Artinya begini, kita bercita-cita Bapak dan Ibu hari ini yang tergabung ke lembaga kelompok tani ini ibaratnya kita punya usaha. Ini cita-citanya seperti itu. Bagaimana ilustrasinya Bapak dan Ibu? Di sini dia. Hari ini petani dan tergabung kelompok tani clear. Datanya semua ada sampai ke simultan di Kementerian Pertanian kita punya pegang itu. Gapoktan clear. Jadi bukan berarti dengan ada kelembagaan petani hari ini Gapoktan nggak begitu. Nah, jadi teman-teman yang di pengurus Gapoktan tetap jalan. Malahan ini menjadi pesan bagi kami kepada teman-teman penyuluh. Di saat korporasi ini berbenah atau berbentuk pada saat nanti yang namanya kelembagaan petani, kelompok tani, Gapoktan tetap jalan. Kenapa? Karena nggak sanggup akan dihandle oleh sendirian oleh korporasi pada saatnya nanti. Nanti kita bisa sambil berjalan. Bapak dan Ibu, cita-citanya begini. Bergabunglah Gapoktan. Gapoktan desa 1, desa 2, desa 3 dan begitu seterusnya dalam suatu kawasan potensi ekonomi dibentuk suatu kelembagaan. Harapannya apa? Karena di situ ada kawasan ekonomi dengan pilihan komoditinya. Alhamdulillah kita pendekatan dengan tanaman padi. Insya Allah potensi ekonomi yang akan tergarap bakalan terbuka. Contoh sederhana. Ini mungkin Bapak dan Ibu petani bisa jawab. Bapak dan Ibu penyediaan sarana produksi benih masing-masing atau ada yang mengelola? Masing-masing Pak. Masing-masing. Benihnya benih unggul atau benih dari pilihan padi petakan sawah yang ditinggalkan? Petakan sawah. Sekarang pertanyaannya, kalaulah, ini satu aspek aja dulu. Kalaulah kita mengambil dari sumber benih untuk petanaman berikutnya dari benih-benih yang terpilih, yang bersertifikat, yang terawasi, kira-kira potensi produksi kita bagus atau kurang? Bapak dan Ibu harus meyakini ini. Kalau ini kita nyatakan bagus, contoh sederhana, produksi kita rata-rata per hektar berapa sekarang? Kira-kira ada 4, 5, 6? 4 sampai 5. Dari menggunakan benih dari petakan sawah yang kita tinggalkan. Seandainya atau Bapak dan Ibu juga hari ini mengikuti Dempam atau Demplot dengan sumber benih yang memang dikeluarkan oleh penangkar yang bersertifikat, pertanyaannya dimungkinkan tidak potensi produksinya 6-7 ton? Bapak dan Ibu sudah menjawab. Kata kuncinya tergantung. Semuanya dia. Anggap semuanya tergantung baik. Mungkin tidak dapat potensi 6-7 ton? Mungkin. Ini yang salah satu yang akan kita. Sayang Bapak dan Ibu petani kita hari ini tetap juga umur padi 110 hari atau 3 bulan lebih, dapat cuma 4-5. Kenapa itu dilakukan? Karena ada satu kondisi. Oke, kita ngambil benih bersertifikat tidak tersedia di lapangan, atau harga yang tidak terjangkau dan sebagainya. Seandainya ini bisa dikoordinir, Bapak dan Ibu bisa bayangkan, kalau ada lahan 600 hektar potensi kita di Lambah Samu ini, per hektar kita butuh berapa kilo? 25 kilo. 25 kilo kali lebih kurang 600 hektar itu berapa? Dibutuhkan lebih kurang 18 ton. Berapa itu? 15 ton benih. Pertanyaannya, kalau ada petani penangkar di sini bisa menyediakan benih berkualitas
untuk kebutuhan masyarakat kita dengan luasan 600 hektar, artinya dibutuhkan minimal 5-6 hektar atau 10 hektar lebih kurang lahan untuk penangkar benih. Pertanyaannya Bapak dan Ibu, ini suatu potensi ekonomi, iya atau tidak kira-kira? Satu potensi. Tapi ini perlu komunikasi. Apa komunikasinya? Bapak dan Ibu harus meyakini betul kalau benih kita ambil dari benih penangkar, memberi peluang nilai lebih untuk menarik ini menjadi suatu kegiatan pengelolaan. Hal-hal yang seperti ini bisa dilakukan oleh korporasi. Itu satu poin. Yang kedua, Bapak dan Ibu, pupuk hari ini kita melalui Kapoktan atau kelompok tani? Pengecer. 1 hektar kira-kira kos pupuk berapa? Berapa Bapak Ibu kira-kira? Ini gambar saja. 1 hektar kalau kita anggap menyesuaikan dengan rekomendasi, 1 hektar lahan sawah kita, kos berapa kira-kira bisa kita keluarkan normal? 2 juta. Berapa juta kira-kira? 1,5 juta. Kita anggap 1,5 juta. Bapak dan Ibu, halo. Ya, oke, Bapak dan Ibu, kita ambil jalan tengah. Seandainya kita mengeluarkan kos 1 juta per hektar 1 musim tanam untuk pupuk, kalau dikali 600 hektar, dimungkinkan di situ uang beredar 600 juta. Pertanyaannya siapa yang mengambil itu? Mas Gano mana Mas Gano? Mas Gano ya. Kita pingin nggak usah 100%-nya saja, mungkin 60-50% tahap awal. Bagaimana kalau ini dikelola oleh teman-teman kita yang tergabung dalam komunitas?